Hai guys, Mike di sini. Di saat kita semua sedang kerja di rumah seperti ini, mungkin boleh juga ya ngerakit PC murah ketimbang beli laptop. Tapi apakah itu berlaku juga untuk sebuah all-in-one PC murah seperti ini? Ayo kita lihat. So, bagi yang belum tahu, AIO adalah singkatan dari All-in-One PC atau PC yang udah nyatu sama monitor. PC semacam ini praktis bagi yang ingin hemat tempat atau bisa juga untuk kantor dan ruang publik. Dari meja resepsi, internet lounge di hotel, hingga PC perpustakaan. Aspire C24 adalah salah satu opsi AIO hemat dari Acer. AIO yang satu ini punya desain cukup slim, berlayar 24 inci, dan yang penting praktis bagi siapapun yang pingin punya PC tanpa repot ngerakit PC tower yang juga makan tempat. Keseluruhan chassisnya terbuat dari polimer, kecuali bagian belakang panel LCD, termasuk sang kaki yang terlihat seperti aluminium. Bezel kiri kanannya sih tipis, setara dengan rata-rata monitor 24 inch zaman now, hanya saja masih ada bezel di atas untuk penempatan webcam. Jadi kalian nggak mesti beli webcam lagi tentunya. Dan PC ini muat di meja manapun yang bisa menopang layar 24 inci. Termasuk di dus pembelian, ada keyboard full size dan mouse optical yang sangat sederhana. Tetap lumayan lah daripada nggak dapet sama sekali. Tombol power terdapat di bawah, sedangkan untuk atur brightness hanya via sistem. Sama seperti beli laptop, kualitas layar harus jadi pertimbangan penting sebelum beli sebuah AIO PC. C24 memiliki layar LCD yang gamutnya lebih luas dari 80% Adobe RGB, lumayan terang juga namun kontrasnya biasa aja. Karena asumsi gue sendiri ini AIO nggak akan dipakai untuk kerja serius atau main game, kualitas monitor ini udah lebih dari cukup. Lalu soal koleksi port, di belakang ada combo audio jack, 2 port USB 2.0 meski warna biru buat keyboard dan mouse, HDMI out, sayang bukan in, LAN port, charging port, dan Kensington lock. Sedangkan untuk memudahkan akses misal mau colok flash disk atau hard disk eksternal, di atas modul motherboard ada lagi 2 port USB 3.2 Gen 1 dan juga slot SD card. Tentu ini nggak semudah nyolok dari samping, tapi mending lah daripada nyolok dari belakang semua. Konektivitas Wi-Fi 6 dan Bluetooth tentu juga tersedia. Sebagai AIO form factor tipis, Acer C24 punya jeroan ala laptop ultra portable, dan disinilah kita perlu komplain. Oke, at first ya kelihatannya not bad. SKU yang dijual di sini berisi Intel Core i5 quad-core Comet Lake, meski tanpa dedicated GPU, yang berarti performa ini PC bisa menyamai ultrabook mid-range. Ternyata itu sangat meragukan ketika kami menyadari butuh waktu sampai 40 detik untuk boot up ke desktop. Ternyata pas kita bongkar case belakang untuk diselidiki, storage-nya masih pakai hard disk 2,5 inci 5400 rpm. Wow, pantes segalanya terasa lambat, termasuk loading game dan buka berbagai macam aplikasi. Rasanya mending pakai Athlon atau Pentium selama udah pakai SSD. Sayangnya sih, kami kesulitan buka cover metal untuk nengok ke dalam jeroan. Jadi nggak bisa lihat ada tempat naruh SSD NVMe atau enggak. Tapi please deh, sekalipun nggak ada, menurut kami nggak ada sulitnya ganti ini hard disk pakai SSD 128 atau 256GB. Keadaan ini sebenarnya diperparah dengan RAM Soudim bawaan sebatas 4GB doang. Dengan susahnya buka dalam jeroan, upgrade RAM tentu akan jadi repot kalau mesti dibawa ke service center. Jadi lebih repot daripada rakit PC sendiri. Also, kami juga melihat bahwa CPU-nya sendiri throttling lumayan parah dari hasil Cinebench Core i5 yang mestinya bisa kok sampai 600-an. Temperatur internal sampai hampir 100 derajat Celcius dan juga nggak lulus stress test. I mean kenapa gitu, padahal sebuah AIO PC kayak gini punya ruang lebih untuk masang cooling yang lebih mumpuni daripada laptop. Kami ngerti ini emang bukan PC gaming, tapi ketika sebuah AIO kalah sama ultrabooks kelas Acer Swift 3, harus diakui bahwa produk ini butuh perbaikan di versi berikutnya. Kombinasi dari faktor storage, RAM hingga panas, menyebabkan performa daripada Acer C24 terasa di bawah rata-rata laptop 9 jutaan, yang rata-rata udah pakai RAM 8GB dan tentu SSD. Oh ya, speaker stereo internal di sini suaranya lumayan kenceng, tetapi kurang jernih. Alright, melihat kita bisa rakit mini PC pakai APU Ryzen dengan budget 5-6 jutaan, atau 8 jutaan udah termasuk monitor, mouse, dan keyboard, atau beli laptop semacam Acer Aspire 5 Force yang harganya sama-sama 9 jutaan, jelas sulit bagi kami dalam merekomendasiin AIO ini untuk produktivitas di rumah bagi siapapun.
Kalau mau praktis, ya mending laptop. Kalau mau kenceng, ya mending rakit PC gitu. Nah, ini udah nggak bisa dibawa-bawa, mau upgrade juga repot. Jadi jujur aja ya, bingung peruntukan barang ini untuk siapa. Sebab let's say ini dipakai buat di ruang publik, apakah storage besar lebih penting daripada responsivitas sebuah SSD? Menurut kami Acer sih nggak salah jual AIO ini di harga 9 juta dengan syarat CPU boleh lebih adem, udah pakai SSD, dan at least RAM 8 GB. Apakah kalian merasa ada yang butuh all-in-one PC di rumah? Atau ada saran AIO yang lebih baik? Please like dan share kalau berkenan. Semoga sehat selalu. And as always, stay safe.